Selamat malam pemirsa, senang sekali dialog khusus lawan COVID-19 malam hari ini hadir menjumpai Anda dan sebagaimana pelaksanaan dari PSBB di Surabaya Raya, Surabaya, Gresik dan juga Sidoarjo. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengawali pembahasan diskusi berawal dari Kabupaten Sidoarjo. Tentunya masih ada dua lagi yang harus kita bahas terkait dengan pelaksanaan dari PSBB di Jawa Timur, yakni Surabaya dan Gresik. Dan malam hari ini saya langsung akan membahasnya bersama dengan Bupati Gresik untuk mengetahui seperti apa sebenarnya pelaksanaan PSBB yang ada di Kabupaten Gresik. Bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Sambari Halim Radianto. Pak Sambari, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Apa kabar Pak malam hari ini? Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan baik teruslah. Alhamdulillah, karena sepertinya masih banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Pak Sambari bersama dengan tim jajaran di gugus tugas. Pak Sambari, di Gresik ini pemberlakuan PSBB-nya ini full atau sebagian? Karena sempat beberapa waktu yang lalu kan ketika Surabaya Raya diberlakukan, ada yang mengatakan full, ada yang mengatakan untuk yang Gresik sebagian. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa JTV. Di mana saja berada. Sesuai pertanyaan yang disampaikan panjenengan bahwa PSBB di Gresik tidak semuanya kita lakukan. Ya. Kabupaten Gresik ini ada 18 kecamatan. Yang 2 ada di kepulauan dan yang 16 ada di daratan Gresik. Di Kabupaten Gresik. Sesuai dengan Perbub kita nomor 12 tahun 2020 bahwa kecamatan yang kena PSBB itu sejumlah 8. Yang pertama ada di Diorjo, kemudian ada di Menganti, ada di Benjeng, kemudian ada di Duduk Sampean, ada di Gresik, Kebomas, Manyar, dan Panceng. Oke, 8 kecamatan yang melakukan PSBB ya untuk kali ini. Itu ada jam malam juga, Pak? Ada pemberlakuan jam malam selama PSBB? Kalau jam malam berbeda, artinya tidak hanya 8 kecamatan, tetapi sejumlah 18 kecamatan itu termasuk ikut jam malam. Dengan pertimbangan kalau hanya 8 kecamatan itu sesuatu yang tidak mungkin karena interaksi antara satu kecamatan dengan yang lain itu berimpit. Maka dengan permohonan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kecamatan yang tidak kena PSBB itu pun diwajibkan di dalam Perbub 12 tahun 2020 itu ikut membantu untuk mendukung pelaksanaan jam malam itu. Apa definisi jam malam? Tidak boleh ada aktivitaskah? Apakah sama juga seperti dengan Sidoarjo dan Surabaya jam 9 sampai jam 4 pagi? Seperti apa pelaksanaan jam malam di Gresik? Jam malam di Gresik ini tidak harus mutlak untuk 100% untuk di stop sehingga kelihatan sunyi, tidak ada aktivitas sama sekali. Tetapi ini masih ada perkecualian yang bisa bertugas, bisa berjalan dengan artinya sesuai dengan kewajibannya, misalnya tenaga kesehatan, tenaga keamanan, ini kan harus berjalan. Kemudian para pekerja yang memang mendapatkan suatu keterangan dari perusahaan bahwa memang yang bersangkutan harus kerja malam. Ini yang tentu yang tidak harus mengikuti, tidak boleh untuk melaksanakan aktivitas. Jadi jam 9 sampai dengan jam 4 pagi itu tadi jam 9, jam 21 sampai jam 04.00. Kalau di tingkat perkecamatannya sendiri bagaimana? Apakah nanti kemudian kalau seandainya ada yang keluar nanti ada pemeriksaan juga di tingkat kecamatannya atau mungkin ketika ada yang pulang itu nanti akan diperiksa juga?
di tingkat kecamatan? Tentu di tingkat kecamatan ini langsung saja diinformasikan atau dibebankan kepada desa. Kalau kecamatan tidak mungkin bisa mengawasi karena masih terlalu luas, sejumlah desa yang ada karena terlalu luas, maka minta bantuan sepenuhnya kepada RT, RW, Bapak Kepala Desa, dan alhamdulillah Gresik bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat, terutama para pelakunya, masyarakatnya alhamdulillah menyadari, kemudian Pak RT-nya juga aktif untuk memberikan saran, ingatan, begitu juga RW dan Bapak Kepala Desa, dan didukung seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, dan 3 pilarnya berjalan melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, yaitu Pak Camatnya, Pak Dan Ramilnya, kemudian Kapolseknya, dan dimonitor secara langsung oleh Komandan Kodim dan Kapolres Gresik, dan Forkopimda yang lain juga ikut memantau. Baik, jadi ini ibaratnya menjadi satu sinergi baik dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah untuk pelaksanaan dari PSBB di Gresik. Nah, Pak Sambari, terkait dengan pabrik-pabrik yang beroperasional, ini gimana selama PSBB? Apakah mungkin ada ketentuan tersendiri? Karena bicara tentang PSBB, pelaku usaha ini menjadi ujung tombak karena nantinya akan terkait dengan jumlah karyawan yang bisa masuk dan juga jumlah karyawan yang harus kerja di rumah. Ya, tentu PSBB ini sekali lagi tidak melarang loh, Mbak ya. Tidak melarang ya Pak? Tidak melarang. Tidak melarang, oke. Kita bicaranya berarti pembatasan. Ya, pembatasan. Ya? Kita jangan sampai ada suatu salah paham, ada semacam pemahaman dari yang lain, bahwa seakan-akan PSBB ini melarang sepenuhnya aktivitas. Tidak, tapi semuanya adalah berdasarkan pertimbangan. Kalau memang perusahaan-perusahaan, ya tentu yang tetap harus berjalan, harus berproduksi, dan tidak boleh berhenti, antara lain adalah ekspor impor. Ini harus untuk melaksanakan kegiatannya. Kemudian masalah pangan, ini juga tidak boleh berhenti. Ini pasti dan pasti harus berjalan. Ya, karena itu kebutuhan utama dari masyarakat ya. Kemudian masalah kesehatan, ini juga wajib, tidak boleh diotak-atik ini. Harus buka dan bekerja. Kemudian masalah konstruksi, itu juga harus berjalan. Tetap berjalan. Kemudian sektor keuangan, perbankan juga harus berjalan. Bahkan yang ada kaitannya dengan perbankan pun harus bisa berjalan. Begitu juga ekspor impor, bukan pabriknya saja yang harus bekerja, tetapi pendukung, pensapli ekspor impor itu juga harus berjalan. Dan yang tidak kalah pentingnya, ekspor impor, masalah pangan, masalah kesehatan, masalah konstruksi, dan masalah perbankan, itu kan harus ada manusianya. Ya, manusianya inilah yang tidak boleh untuk berhenti di rumah. Siapa yang harus bekerja, tetapi semuanya harus melakukan, memenuhi aturan sesuai dengan protokol. Ini wajib. Itu termasuk juga dengan jumlah mereka yang harus bekerja di kantor berarti Pak Sambari? Tidak harus, karena namanya pembatasan Mbak. Kita sekali lagi tidak melarang kan kosong. Ya. Pembatasan tidak berarti kan totalitas harus bekerja, kan diatur. Dan ini sudah kita melakukan suatu pendekatan, melakukan suatu perbub bahwa harus ada pembatasan. Misalnya 100, ya kalau bisa ya kerjanya cuma 50, jangan sampai 100 ya. Kemudian kerenggangan dan sebagainya itu bisa terkontrol. Baik, Pak Sambari, kita akan jeda dulu sebentar pemirsa, karena tentunya juga nanti kita masih akan lanjutkan diskusi khusus lawan COVID. Kita akan melihat bagaimana pelaksanaan PSBB di Kabupaten Gresik ini. Sesaat lagi untuk Anda. Anda kembali bersama dengan kami pemirsa di dialog khusus lawan COVID-19 bersama dengan Bupati Gresik, bertempat langsung di kantor beliau untuk kita bisa ngobrol seperti apa sebenarnya PSBB di Kabupaten Gresik, karena ini menjadi satu kebersamaan antara Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo untuk 14 hari. Nah,
Pak Sambari, ketika kita bicara PSBB, pembatasan, selalu kemudian masyarakat banyak yang juga bertanya dan masuk ke akun sosial media dari JTV ini juga mempertanyakan bantuan gimana ya Pak Sambari untuk Gresik ya. Karena kalau kita bicara pembatasan, ada yang nggak kerja, ada yang kemudian dirumahkan. Apakah mereka dapat dan gimana mekanismenya untuk mereka bisa mendapatkan itu atau mengakses bantuannya? Begini Mbak, mohon maaf kepada seluruh pemirsa. BLT itu ada. Oke. Dana desa ada, APBD Kabupaten Gresik ada, bantuan provinsi ada, bantuan APBN ada, CSR ada. Tapi kadang-kadang, dan ini terbukti, implementasinya kadang-kadang kami itu masih susah. Aturan ini yang serba membingungkan. Ini maksudnya gimana? Artinya memang aturan dari pusat ke provinsi ke daerah begitu kah atau gimana? Ya Pak? sebagian kecil itu, tetapi di intern kita sendiri adalah masalah pendataan. Pendataan miskin yang lama, pendataan miskin baru, kemudian tambah lagi yang baru. Mana itu dinas sosial, mana itu dari Bapeda. Ini masih kadang-kadang debatable tentang teori ya kan. Ya karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat, itu urusannya perut, tidak bisa dilandasi dengan teori ini. Maka kemarin diputuskan di Kabupaten Gresik, kita menghadirkan Forkopimda ya, minta perlindungan. Jangan sampai nanti kalau ada suatu kesalahan dan kesalahan ini ya tidak terlalu signifikan, tolong untuk mendapatkan perlindungan Dalam tentang hukum. Gimana? Perlindungan hukum. Itu. Maka kemarin mengambil suatu keputusan bahwa untuk penyampaian BLT ini tidak menunggu aturan secara konkret. Yang penting begini, BLT-nya anggarannya sudah ada, tinggal implementasinya. Maka supaya cepat, kita kembalikan kepada desa. Desa supaya mengadakan suatu ya, pendataan sendiri, ya kan? Kemudian diputuskan di dalam Musdes, ya. Musdes sudah ketemu berapa jumlahnya, berapa anggaran yang diberikan, ya. Kemudian disepakati bersama, diusulkan ke kabupaten dalam pencairannya, kemudian diketahui oleh Pak Camat, yang bertanggung jawab adalah pihak kepala desa. Sekali lagi berapa jumlah yang diberi, anggarannya berapa, totalnya berapa, kemudian diajukan ke pihak pemerintah, diketahui oleh pihak kecamatan dan kepala desa membuat fakta integritas bahwa apa yang sudah diputuskan itu tidak akan menyimpang dari aturan dan perundang-undangan yang ada, disesuaikan dengan data, jumlah, dan ini merupakan suatu kesepakatan bersama dan tidak melebihi target yang diberikan atau dicadangkan untuk bantuan itu. Artinya berarti boleh dikatakan sedikit melompati segala macam aturan-aturan birokrasi. Tidak melompati, kami masih rambu-rambu. Masih sesuai dengan rambu-rambu. Masih sesuai dengan rambu-rambu, cuman ini memberikan suatu kebebasan untuk mempercepat, tidak debatable di tingkat atas, tetapi data yang paling mutakhir, paling tepat, itu ada di dan desa. Tepat adalah ada di desa. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami dengan pendataan selama ini. Mungkin masih sistem sampel-sampel, sistem laporan-laporan, tetapi ini adalah data murni. Inilah sesungguhnya data yang ada di tingkat desa itu. Tapi dari APBD dan mungkin segala macam data-data bantuan yang ada, ini mengcover ya Pak ya? Untuk warga masyarakat Gresik. Sangat mengcover, ya kan? Itu. Sejauh ini sudah ada yang dibagikan kah? Apakah sebelum PSBB atau pas waktunya PSBB? Sebelum PSBB ini kami sudah membagikan 19.135 sekian. Ini belum menggunakan
istilahnya anggaran APBD secara banyak. Ini ada bantuan dari CSR, ada dari perusahaan-perusahaan, ya ini kita kumpulkan dan menurut laporan dari BPBD sudah mengirim 19.135 paket yang kita bagikan. Oke, berarti artinya kalau di Gresik ini sistemnya adalah semuanya kita menggunakan bagaimana yang ada di desa untuk pendataan dan juga pelaksanaannya secara langsung. Tetapi kalau misalnya ada donasi-donasi itu semuanya dipusatkan di pemerintah kabupaten. Oh, di BPBD. Di BPBD. BPBD sampai saat ini sudah lah. Setelah ini nanti ya sudah Pak Wakil Bupati, Pak Kosim tadi sudah turun untuk mensosialisasikan bagaimana untuk pengambilan masalah BLT dan penyalurannya. Ya, sudah besok pagi sudah bisa dimulai. Kalau hari ini tadi sudah ada launching juga sudah kita dan sudah kita sepakati. Oke, yang 19.000 sekian itu sebelum PSBB, tapi yang untuk PSBB itu hari ini di launching, besok mungkin sudah bisa dilaksanakan, begitu ya? Bergantung kecerdasan dari masing-masing kepala desa. Bergantung kecerdasan dari masing-masing kepala desa. Semakin cepat untuk melakukan musdes dan sudah berjalan ini dan secepatnya untuk membuat pendataan, kemudian disertai fakta integritas, segera uang ambil dan masalah anggaran yang di APBD 298 miliar sekian sudah saya tanda tangani dan ini sudah disepakati dan disetujui DPR. Masyarakat yang mungkin masih bingung tuh harus gimana Pak? Artinya ketika mungkin masyarakat merasa, oh saya belum didata, apakah saya perlu datang atau nanti Pak RT, RW atau mungkin kepala desanya yang jemput bola atau gimana ya Pak ya? Sampai saat ini bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Ada yang menjemput juga ada yang untuk mendaftar. Terutama untuk masalah pendatang-pendatang baru. Mohon maaf, istilahnya kok misbar, miskin baru. Tapi ya mohon maaf lah. Pokoknya yang baru-baru, yang kekurangan-kekurangan itulah yang didata. Jadi awalnya kita mempunyai data itu 80.000 lebih, kemudian 2 minggu yang lalu laporan dari Dinas Sosial itu sudah ada tambahan 11.000 lebih, bahkan sekarang sudah tercatat 116.000. Ya, dan estimasi saya ini mungkin bisa masuk sampai 150 ribuan. Dan anggaran insya Allah kita siapkan. 150 ribuan ya ini bukan, estimasi artinya estimasi dari Pak 3 bulan Bupati. ini, ya kan? Selama 3 bulan ini. Ya. Tapi untuk targetnya sendiri selain estimasi ada target ini enggak? Sudah terdaftar itu 116 sekarang. 116 itu yang sudah terdaftar ya? Sudah terdaftar. Dan ini nanti tinggal recheck kembali apakah 116 yang dicatat oleh Dinas Sosial dan Bapeda ini sama dengan pihak yang ada di desa. No problem. Itu tidak menjadi masalah. Tambah ada masalah. Yang penting ini adalah tepat sasaran ya bagi yang membutuhkan dan bagi yang akan memberi. Ya, dan tepat tentunya sasaran. Tepat sasaran itu yang menjadi poin dan masyarakat sasaran. tidak perlu bingung, masyarakat tidak harus langsung ke pihak kabupaten tetapi bisa langsung menuju ke kepala desa masing-masing ya. Itu akan lebih cepat dan lebih akurat, membantu juga bagaimana pendataan yang ada di lapangan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Dialog Khusus Lawan COVID-19 bersama dengan Pak Bupati Gresik sekaligus juga Ketua dari Gugus Tugas untuk Kabupaten Gresik. Dan pemirsa, mudah-mudahan informasi terkait dengan bantuan ini bisa clear untuk Pemkab Gresik ya, supaya masyarakat tidak bingung kemana harus mencari dan kemana harus bertanya, yang jelas bisa langsung menuju ke kepala desa atau RT RW masing-masing, karena itu adalah wilayah yang paling kecil yang nanti dari mereka lah yang akan menyampaikan kepada Pemkab Gresik. Bantuan sudah. Nah, bicara PSBB Pak Sambari, di beberapa kota lain yang melakukan PSBB di Jawa Timur, Surabaya dan juga di Sidoarjo ada pengetatan wilayah atau istilahnya checkpoint. Kalau di Gresik ini seperti apa? Saya pikir tidak berbeda ya dengan Kabupaten Sidoarjo. Kalau Gresik ini kita pastikan bahwa di 18 kecamatan itu tidak semuanya ada checkpointnya, ya kan? Memang kita titik beratkan pada perbatasan. Perbatasan Lamongan misalnya, di daerah Lamongan bagian selatan. Ini ada di Mantub, Kecamatan Bandung Panggang. Ya. Kemudian Mojokerto ada di sekitar Perning. Ya. Ini. Kemudian
yang ada di Sidoarjo, ada di Krian, ya kan? Ada di Niorjo, ada di Menganti, di Benowo, ya kan? Dan seterusnya sampai ke wilayah Panceng yang paling utara itu juga perbatasan dengan Lamongan, kan begitu. Begitu juga di Kecamatan Dugun, itu juga pertengahan antara Lamongan dengan Gresik. Pada prinsipnya di Gresik ada 16 titik poin atau checkpoint yang sebagai wilayah untuk mengecek antara keluar masuknya kendaraan. Tentu yang keluar dari Gresik pasti tidak kita periksa. Yang kita titik beratkan adalah yang masuk ke Gresik dari Surabaya, dari Sidoarjo melalui Krian, kemudian dari Mojokerto melalui Perning, dari Lamongan melalui Mantub, kemudian dari Lamongan Kecamatan Panceng sebelah utara melalui Desa Panceng, kemudian dari Manyar melalui Desa Melawi, perbatasan dekat dengan Lamongan. 16 checkpoint ini apa yang kemudian dilakukan di sana? Artinya apakah ada juga kemungkinan bahwa mereka akan putar balik, tidak bisa memasuki Gresik karena beberapa aturan-aturan yang ditetapkan di sini? Sampai hari ini dan 4 hari kan sosialisasi, Mbak. Ya. Jadi tanggal 28, 29, 30 ya, dan sebelum itu sosialisasi. Kami belum mengambil tindakan apa-apa. Insya Allah itu baru besok ya tanggal 1 itu kita mulai apa yang akan kita lakukan, sanksi apa yang kita lakukan. Hari ini masih dibahas di sebelah dan pada intinya adalah tidak keluar dari peraturan Bupati nomor 12 tahun 2020. Sekarang ini berarti masih sosialisasi, ketika mungkin ada yang masuk, berarti pengecekan sesuai protokol kesehatan, ada thermal gun. Oh lengkap, kalau sampai saat ini lengkap semua. Mulai dari mulai kacamata juga dianjurkan. Ya, seperti saya ini mestinya saya pakai topi malam ini, tapi kan tidak enak juga kan. Kemudian masker, kemudian sarung tangan, kemudian lengan panjang ini juga dipersyaratkan, kemudian sama sepatu kalau memungkinkan. Yang penting adalah tutup kaki kan begitu. Oke, jadi benar-benar ketat untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Itu yang dipakai, tapi yang kita siapkan kan banyak, seperti APD juga kita siapkan kan begitu. Kemudian hand sanitizer juga kita siapkan, ya, kemudian sabun dengan air mengalir juga kita siapkan, terutama masker apabila pengendara atau tidak memakai masker juga kita beri. Ada bedanya nggak Pak? Kemudian karena 4 hari sosialisasi dengan nanti kemudian per 1 Mei tersebut, apakah kemudian ada pembeda dengan pelaksanaan yang ada di lapangan? Ketika mungkin hari ini mungkin ada pengecekan surat kerja begitu, apakah nanti juga akan diberlakukan hal yang sama atau mungkin lebih ketat dibandingkan dengan sosialisasi yang sudah dilakukan, atau gimana Pak Sambari? Pasti akan lebih selektif. Pasti akan lebih selektif nanti. Apakah boleh masuk ke wilayah Gresik? Ini banyak juga yang kemudian bertanya, kalau seandainya saya bekerja di wilayah Gresik, apakah saya boleh masuk ke wilayah Gresik? Kalau seandainya saya dari luar, rumah saya ada di Gresik, apakah saya boleh kembali ke rumah yang ada di Gresik, Pak Sambari? Pasti itu bisa, Mbak. Kami tidak melarang, kita pembatasan. Nah, kalau perusahaannya ini buka, kemudian tenaganya itu dari Surabaya, apakah yang dikerjakan oleh orang Surabaya itu harus ditutup? Enggak toh. Sekali lagi pembatasan, dan ini tidak dilarang dan diperbolehkan. Makanya adanya checkpoint-checkpoint itu adalah untuk mengontrol itu, diantaranya kan begitu. Oke, Pak Sambari, ngapunten, karena ini juga menjadi sosialisasi pemahaman kepada masyarakat ketika kita menggunakan bahasa pembatasan, kemudian juga mungkin ada yang mendefinisikan sebagai larangan. Ini monggo Pak Sambari, gimana kita menjelaskan ke masyarakat ya, bahwa Pak Sambari tadi juga beberapa kali mengatakan kita ini pembatasan, bukan larangan. Artinya apa yang menjadi pembeda dalam pelaksanaan PSBB di Kabupaten Gresik ini antara larangan, pembatasan, boleh beraktivitas, tidak boleh, begitu? Saya pikir sekali lagi ya, tidak usah masyarakat takut-takut lah. Takut-takut, wah saya ada PSBB, saya ini. Semuanya sudah diatur. Sudah diatur di dalam Perbup nomor 12 2020 itu, tidak memberatkan rakyat, tetapi bagaimana
masalah COVID ini bisa segera berakhir, segera selesai, tidak ada lagi, tetapi semua adalah diharapkan untuk menjaga dirinya masing-masing, untuk mengamankan dirinya masing-masing dengan dipayungi masalah aturan itu, ya kan. Kemudian, Mbak, ini terus terang saja, pemerintah ini khususnya Gresik ya, enggak tahu pemerintah kabupaten yang lain, Gresik ini tidak istilahnya sewenang-wenang harus begini. Enggak. Pemerintah Gresik ini menyerahkan kepada masyarakat bagaimana masyarakat ini bisa untuk menjaga dan mengatur dirinya, menjaganya harus bagaimana, kalau bekerja mencari sesuap nasi harus bagaimana. Yang penting mengamankan diri, jangan sampai melanggar aturan-aturan yang mengatur sifatnya adalah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi diserahkan kembali ke masyarakat. Karena begini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah Gresik, sekeras apapun, sekejam apapun, tapi kalau kesadaran dari masyarakat itu tidak ada, mustahil untuk bisa selesai. Tetapi kalau kita, pemerintah ini memberikan saran, solusi, ya, bagaimana sosialisasi, enak gitu loh. Jadi kita secara humanis, enaknya bagaimana, solusinya bagaimana, ini bagaimana. Maka semua pemerintah Kabupaten Gresik ini mengembalikan, mudah-mudahan masyarakat ini semua memahami tentang bahayanya COVID-19 ini dan bagaimana menjaga tentang dirinya bisa aman sehingga masalah COVID yang positif di Kabupaten Gresik ini dari hari ke hari tetap tidak ada tambahan, tetapi yang sembuh ini semakin hari semakin banyak. Harapannya seperti itu. Sosialisasi ke masyarakat, seperti apa respon masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sambari seperti ini? Insya Allah Gresik ini sangat luar biasa. Masyarakatnya enak, diajak ngobrol, dan yang pasti kalau malam hari itu sudahlah sepi banget lah. Setiap hari saya laporkan kok ke provinsi ini situasi-situasi yang ada di daerah, saya laporkan, baik itu yang kena PSBB maupun yang bukan. PSBB. Insya Allah lah, insya Allah. Dari Gresik ini, alhamdulillah Mbak, ini mudah-mudahan Gresik ini tidak masuk ranking besar. Sampai hari ini yang confirm itu 25 Mbak. Kemudian 25. Yang dirawat itu 16 ya. Yang sembuh 5 Mbak. Yang meninggal ini 4. Jadi totalnya itu kan yang confirm itu positif 25. Mudah-mudahan tidak ada teman lagi, dan kami berdoa, mohon doa restunya kepada seluruh alim ulama, para habaib, para masyayikh, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan besok hari Senin itu 5 yang di swab itu ada 5 sudah swab kedua, tinggal 1 lagi. Kalau 1 lagi negatif, alhamdulillah kita ada tambahan 5 loh yang sembuh. Saya bersyukur banget. Mudah-mudahan hari Senin itu apa yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan itu betul-betul bisa terrealisasi, sembuhnya bertambah, positifnya dan tidak berkurang sama sekali. Baik, mudah-mudahan itu menjadi harapan bukan hanya dari Pak Bupati juga, tapi doa saya minta doanya, kalau harapan saya sendiri, doa para alim ulama ya. Dari semuanya yang ada di Kabupaten Gresik. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita juga akan membahas terkait dengan sebelum saya ngobrol dengan Pak Bupati tadi, beliau ada rapat sebenarnya juga dengan Forkopimda yang ada di Gresik ya. Saya pengen tahu apa yang dirapatkan di sini, evaluasinya apa, atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Kami kembali saat lagi. Ya, Anda kembali bersama dengan kami pemirsa. Terima kasih untuk setiap beberapa pertanyaan yang sudah Anda sampaikan di akun sosmed kami di JTV_, dan beberapa sudah terjawab secara langsung oleh Pak Bupati. Tadi sebelum kita ngobrol di ruangan ini, beliau sempat melakukan rapat dengan Forkopimda. Apa Pak yang dirapatkan di tanggal 30 April ini, di hari ketiga begitu untuk pelaksanaan PSBB? Ya, terima kasih Mbak. Yang dibahas adalah evaluasi yang ada di checkpoint-checkpoint itu. Kekurangan-kekurangan apa, kelemahan-kelemahannya apa, itu dibahas.
terutama adalah membahas tentang petugas dulu. Petugas sampai hari ini itu petugas itu hanya ada 2 shift. Jadi 24 jam itu dibagi 2. 12 jam. 12 jam. Ya, karena waktu yang cukup panjang, tidak mungkin untuk kita tidak lanjuti, maka langsung kita rubah menjadi 3 shift. 3 shift kita bagi secara rata, orangnya bergantian. Kemudian evaluasi berikutnya bahwa penanggung jawab yang ada di masing-masing checkpoint itu masih perlu perbaikan. Sudah kerja keras beliau-beliau itu, tapi kurang perbaikan. Hanya lesan yang kita berikan. Pak Camat, 3 pilar, tolong diawasi, jalan, sudah jalan. Tetapi kan tidak harus 3 orang itu terus yang harus bertugas. Maka besok pagi keluar surat dari kabupaten, surat bupati, untuk melibatkan pegawai-pegawai negeri yang mempunyai jabatan, baik itu eselon 2, eselon 3A, maupun eselon 3B, untuk dilibatkan ikut membantu kita bagi di 16 checkpoint itu. Jangan yang susah itu, yang capek itu hanya BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Koramil, dan Polsek. Tetapi tenaga-tenaga kita yang sama-sama bekerja, sama-sama bertanggung jawab, sama-sama mempunyai status pegawai negeri, dan mempunyai jabatan eselon yang sama, harus dilibatkan. Artinya berarti dalam satu checkpoint rencananya dalam masing-masing shift akan ada berapa kita orang? Kita cukupi dan ada komando. Ada berapa orang yang kemudian akan menjaga nanti rencananya? Sampai hari ini kan cuma ada 6 saja, itu kurang. Sangat kurang ya? Sangat kurang, karena begitu rapatnya, padatnya kendaraan, dengan memegang 2 termogan, itu kurang. Belum nanti yang mengatur penumpang lebih dan lain sebagainya, belum ada yang panasnya ada yang 38, bagaimana untuk, waduh susah lah Mbak. Jadi ini perlu tenaga yang cukup untuk agar itu kelancaran dan tidak terjadi suatu kemacetan. Ya, jadi mungkin itu sekaligus menjawab pertanyaan beberapa yang masuk di sosmed, kenapa mungkin di jam-jam tertentu mungkin sempat ada yang tidak ada penjaganya, mungkin karena pergantian shift atau mungkin karena kekurangan tadi berarti. Karena kecapean, makanya ini kita evaluasi. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi untuk bisa memfasilitasi begitu ya. Pak Bupati, terkait dengan Vaskes, ketersediaan Vaskes ini masih mencukupi ya jumlah Vaskes yang ada di Gresik ya? Insya Allah lah, semua sudah kita persiapkan jauh hari, insya Allah semua itu akan terpenuhi. Ya. Tadi sempat kita bahas terkait dengan pabrik-pabrik yang boleh beroperasional di Gresik selama PSBB, baik boleh ataupun yang tidak. Lalu bagaimana dengan pasar, toko, mal itu termasuk boleh atau ditutup atau gimana ya? Ada pembatasan khusus? Untuk mal, ya kan, mal tidak kita tutup. Mal tidak ditutup, oke? Tidak ditutup, di Gresik tidak kita tutup. Tetapi khusus untuk penjual bahan makanan, ya, semua orang boleh beli, ya kan? Tetapi tidak boleh dinikmati atau dimakan di situ. Okay. Ya. Kalau saya mengatakan, oh tidak boleh pakai kursi, ya kan? Tidak boleh beber tikar, enggak, pokoknya dimakan di situ enggak boleh. Ya, artinya kan harus dibawa pulang. Ya. Ya. Apakah kemudian akan ada pengecekan juga ke lapangan? Artinya kayak meja kursi itu harus disingkirkan dulu? Itu juga 3 pilar secara 3 pilar rutin. yang namanya saking banyaknya kafe di Gresik, ya kan? Mallnya sih ada 4 mall lah. Ini masih bisa teratasi. Tapi namanya kafe itu 1000 kafe di Gresik ini, bahasanya itu warung kopi itu luar biasa, sehingga kadang-kadang nyun sewu hanya gini saja. Nah, gini lagi, lah ini yang pusing. Tapi tidak apa-apa. Semacam kayak main kucing-kucingan gitu ya Pak ya? Romantikanya apa yang harus kita lakukan, dan berjuang, tetap berjuang, perang terhadap COVID ini harus kita
lakukan dengan ikhlas. Tapi seperti itu apakah memang pemahamannya yang tidak sampai ke para pengusaha atau mungkin mereka yang berusaha warung kopi dan segala macamnya atau gimana ya Pak Bupati? Semua sudah sosialisasi sudah cukup lama lah, apalagi didukung oleh Perbup ini. Makanya nanti setelah sanksi, ya kan, setelah sanksi, ya tentu ada beberapa istilahnya pengetatan yang harus lebih ketat lagi. Kita beri sanksi lah supaya ada perhatian kan begitu pasti itu. Ya mudah-mudahan nanti rapat Forkopimda di sebelah ini tentang sanksi nanti bisa dirumuskan. Yang penting sekali lagi tidak membuat susah masyarakat. Tidak membuat susah masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk menjaga dirinya sendiri masing-masing. Insya Allah dengan kesadaran dan keikhlasan masing-masing, karena semua orang butuh hidup dan kehidupan, semua orang butuh sehat dan kesehatan. Oke, Pak, kalau di mall ada tenan yang katakanlah non makanan, apakah itu buka atau gimana? Misalnya kalau katakanlah masih buka ini. Pakaian buka, sepatu begitu. Masih buka sepatu. Artinya tidak ada yang dibatasi. Oh ini masuk kategori yang harus buka, ini masuk kategori yang harus tutup, nggak ada pembatasan itu ya. Ya. Kalau untuk jam operasionalnya? Jam pasti. Ya Oke, kan? itu. Nanti kalau di mall ini kemudian jam 9 secara otomatis tidak ada orang itu. Secara otomatis ya? Secara otomatis, dan ini sudah kita lihat beberapa hari ini. Sudah dicek langsung ke lapangan, itu di mall. Kalau pasar gimana Pak? Pasar tetap jalan Mbak, pagi ya, cuman dilengkapi ya, dilengkapi dengan istilahnya hand sanitizer, kemudian penyemprotan, ke apa, itu kita lengkapi semua. Kita wanti-wanti betul ya kan. Ya alhamdulillah Gresik ini, alhamdulillah belum terjadi apa-apa dan memang hati-hati kita. Sedikit berkaca dengan beberapa kota kabupaten yang lain Pak, ketika pasar ini kemudian muncul sebagai klaster baru, antisipasi seperti apa Pak selain yang Pak Sambari tadi katakan? Tentu kami sudah punya resepnya lah, tapi saya tidak usah membandingkan dengan kabupaten dan pasar yang lain. Yang penting kami beserta teman-teman, Dinas Forkopimda, pasar dan masyarakat selalu melakukan sosialisasi, jangan sampai terjadilah. Kami tidak ingin pasar saya ada masalah positif lah, jangan. Ya. Artinya pedagang pun juga dibekali untuk sarung tangan, masker begitu ya? Selalu itu masker dan kami punya stok masker. Insya Allah besok pagi pun pasar juga merupakan sasaran utama. Bagaimana para penjual dan pembeli itu wajib untuk menggunakan masker. Dijaga selalu oleh para petugas untuk di pasar. Kalau menjaganya tidak bisa Pak, ngurusi orang segitu banyak di pasar itu. Orangnya ganti-ganti kan begitu. Yang penting semua perlakuan secara protokol sudah kami lakukan, bahkan plus. Baik Pak Sambari, saya suka kejujuran yang disampaikan oleh Pak Bupati, artinya segala yang dilakukan oleh Pemkab ini punya keterbatasan, punya limit. Pasti. Tetapi ini sekali lagi dikembalikan kepada masyarakat untuk bersama-sama membantu Pemkab, untuk bersama-sama membantu masyarakat lain untuk menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Kita jeda dulu pemirsa, satu segmen terakhir kita akan bahas pelayanan masyarakat gimana secara administrasi. Apakah nanti tetap berjalan atau nanti berubah online? Kita bahas sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama dengan kami pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya di dialog khusus lawan COVID-19. Mungkin sedikit Pak Bupati, karena di sini ada yang bertanya di akun sosmed kami di JTV_, di checkpoint itu mulai jam berapa kalau pagi, pemeriksaannya meliputi apa aja? Ini mungkin ada yang kurang paham, sekilas boleh disampaikan kembali Pak Bupati. Saya pikir tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di checkpoint itu 24 jam. Ya kan? Kemudian apa saja yang dicek sudah kami sampaikan. Ya, mulai dari pengendara, kalau kendaraan itu misalnya muatannya 6 ya harus 3, kalau perlu 2 kan begitu. Nah, lebih dari itu katakanlah 6 kemudian masih dimasuki 4, mohon dengan hormat lagi sangat yang 1 turun. Besok itu karena sudah tindak lanjut, yang 1 turun dan Dishub sudah kerjasama dengan pihak pengusaha kendaraan
Grab dan lain sebagainya. Tapi suruh bayar sendiri. Oh iya. Suruh bayar sendiri. Ya, baik. Ya, itu semuanya untuk keamanan gitu. Baik, ya. Segala macam cara sudah diupayakan oleh pihak Pemkab Gresik. Kalau pelayanan masyarakat gimana Pak? Administrasi di kantor khususnya kelurahan? Pelayanan kesehatan, ya, kita punya 32 puskesmas dan 74 pustu. Dengan 254 ponkesdes, itu buka semua, tidak boleh tutup. Dengan tenaga-tenaga kesehatan yang harus standby di situ, itu wajib tidak boleh tutup. Kemudian untuk pelayanan yang kaitannya dengan perizinan dan sebagainya, yang menjadi kewajibannya pemerintah itu pakai online. Ya, OSS itu yang kita lakukan dan itu berjalan, tidak ada masalah. Sampai hari ini tidak ada keluhan dan tidak ada antrian sama sekali. Tidak ada yang karena PSBB atau mungkin karena pandemi ini kemudian layanan masyarakat ditutup, itu tidak ada ya Pak Untuk Sambari? Di Pemda sesuai apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang ditutup. Tadi kan sudah ada perbankan juga. Tetap buka. Ya, masalah tetap buka itu. Ya. Oke. Lalu sinergitasnya seperti apa Pak Sambari ini? Karena kita mengacu kepada PSBB Surabaya Raya yang diberlakukan di Jawa Timur. Ada Surabaya, ada Sidoarjo, ada Gresik. Ini yang kemudian seperti apa sinergitas antar daerah yang sudah dibangun dalam komunikasinya antar 3 kota kabupaten di Jawa Timur ini? Ya tentu kita komunikasi, kita kerja bareng-bareng lah. Kalau hanya yang bekerja itu nanti hanya contoh Gresik saja misalnya, bagaimana penyebabnya yang akan menyebabkan di Surabaya? Tapi kalau nanti Surabaya saja yang bekerja terus Gresik tidak bekerja, terus bagaimana ini? Harus sinergis lah. Ya, jadi yang orang Gresik yang mau ke Surabaya, tolong Surabaya yang ngontrol. Kalau Surabaya ke sini ya gini yang ngontrol. Jadi kita saling sinergis, tidak bisa dikerjakan oleh satu kabupaten atau satu kota. Ya alhamdulillah dengan adanya PSBB ini muncul Surabaya Raya. Wah senang Gresik. Gresik ini kan kayaknya desa gitu saja. Surabaya sekarang Raya. agak lebih ke kota berarti ya? Iya sudah kota, sudah masuk kota. Sudah masuk dalam Surabaya Raya. Masa Malang Raya saja kan Malang Raya. Nah, masuk ini kan Surabaya Raya. Berarti ada status yang berubah ya karena PSBB ini ya? Sehingga masyarakat Gresik bangga, saya juga orang Surabaya Raya. Pak Sambari ngapunten, artinya begini Pak Sambari, saya melihat banyak sekali kepala daerah yang mungkin pusing begitu ya dengan adanya pandemi ini, ada banyak persoalan yang harus diselesaikan. Tapi saya ngeliat Pak Sambari kayaknya enjoy, kayaknya artinya tenang begitu. Mungkin apa resepnya? Ya karena masyarakat enak diajak ngomong gitu saja. Kalau kami datang ke daerah, masyarakat sudah memahami apa sebenarnya bahaya dari COVID-19 ini, kemudian hasil sosialisasi kami diterapkan, itu sudah senang, itu suatu obat itu. Bayangkan sampean, kalau seorang pimpinan datang ke daerah sana, sambat, gini, pusing itu. Nah, tapi alhamdulillah lah, masyarakat bisa memahami betul, dan insya Allah dengan pemahaman, usaha, ikhtiar, doa, insya Allah COVID ini pergi, bahkan mati dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, bahkan negara di manca dunia itu bisa terhindar dari COVID, sehingga apa yang kita laksanakan sehari-hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin khusyuk. Karena saya tidak melihat wajah yang mungkin stres atau lelah begitu ya, padahal 24 jam saya paham bagaimana seorang kepala daerah 24 jam harus mengawal ini semua. Tidak terlihat stres sama sekali, bahkan sempat juga bercanda dengan kita semua di sini. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Pak Sambari, mungkin sosialisasi seperti apa kepada masyarakat? Kalau di Gresik ada tips khusus nggak yang disampaikan dalam sosialisasi? Apa mungkin pendekatan dengan bahasa, pendekatan dengan beberapa program di Kabupaten Gresik supaya masyarakat bisa mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan terus kemudian mempertanyakan dan apa ya istilahnya mencari salahnya pemerintah. Ini gimana? Apa yang terjadi di Kabupaten Gresik? Saya pikir hanya satu pemikiran, masyarakat ini kan selalu ditanamkan bahwa mari kita jaga Kabupaten Gresik
dengan kebersamaan, kerja keras, kejujuran, kesabaran, dan dengan hati yang ikhlas untuk menciptakan suasana Gresik semakin hari semakin kondusif, dan insya Allah Gresik semakin menjadi lebih baik. Amin. Mas Hambari, ini juga mungkin menjadi pertanyaan meskipun tadi sudah dijawab secara detail begitu ya. Ketika masyarakat bertanya, oke, mungkin Pak Bupati bisa mengatakan bahwa segala bantuan itu tersedia, segala bantuan pasti akan disalurkan. Lantas apa jaminan ketika mungkin ada masyarakat yang merasa tidak terima bantuan? Ini gimana Pak Sambari menjawabnya? Ada jatahnya, Mbak. Pak Kapolres kemarin sudah kirim surat kepada kami, ya kan? Tolong disiapkan 10 ton beras. Ini untuk mengcover apabila ada salah satu atau sekian banyak yang tidak tercatat oleh kepala desa atau apa, bisa melaporkan, dan Pak Kapolres beserta jajarannya siap untuk mengirim siapa yang membutuhkan itu, karena beras ini sudah ready di kantor BPBD. Oke, dan itu untuk yang ada di Kabupaten Gresik, apakah berdasarkan KTP domisili Gresik atau mereka yang ada di Kabupaten Gresik atau gimana Pak? Nah, ini jawaban yang paling susah ini. Ini jawaban yang paling susah kalau sudah ditanya asli Gresik atau tidak, kan begitu. Ya, begini Mbak, sekali lagi manusia itu butuh hidup. Walaupun mereka tidak mempunyai domisili di sini, tetap tidak KTP di sini. Tapi kalau kita tahu dan melihat orang itu lapar dan membutuhkan, pasti kita beri. Cuman tidak boleh menuntut sama. Paling tidak yang bersangkutan adalah bisa hidup, untuk hidup. Jangan sampai dia itu ada kelaparan sehingga timbul masalah. Mohon maaf, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ada istilah mati karena tidak makan. Ya, harapannya itu. Pak Bupati, sebelum nanti masuk ke pertanyaan terakhir tentang harapan dan juga apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, ini kan checkpointnya kan mungkin hanya di beberapa titik karena memang Gresik kan hanya tidak seluruhnya melakukan PSBB. Lalu bagaimana kemudian menjaga yang lain ini supaya nanti artinya menjaga kecamatan atau titik-titik lain yang ada di Gresik ini supaya tetap aman? Loh bukan Mbak, checkpoint itu, iya kan? Dari 16 itu adalah sudah mengcover itu. Mengcover keseluruhan? Tidak disesuaikan di Perbu baru sekian. Itu adalah melihat kenyataan. Kalau memang di Gresik checkpointnya itu ada 30, ya kita buat 30. Tapi sementara ini dipandang 16 checkpoint itu sudah cukup, itu sudah cukup. Sehingga semua adalah melindungi masyarakat Gresik. Tidak ada lagi terobosan-terobosan yang sifatnya untuk roda 4, itu dari kabupaten lain bisa masuk. Semua sudah terjaring. Baik, semua jaring pengaman sudah dilakukan oleh Pemkab Gresik. Terakhir, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Sambari selaku Bupati dan juga sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Kabupaten Gresik untuk masyarakat, untuk Forkopimda juga pastinya di wilayah Gresik? Baik Mbak, saya mewakili saudara-saudara saya Forkopimda dan mewakili tim gugus tugas. Sederhana saja, saya mohon dengan hormat lagi sangat kepada seluruh masyarakat Gresik untuk ikut membantu kami, di samping untuk dirinya juga untuk masyarakat yang lain. Pahamilah tentang masalah COVID itu, bagaimana tidak terjadi penularan dan tidak menularkan. Ini yang paling penting. Maka apa yang sudah tercantum di dalam Perbup kami, yang semuanya camat sudah kita bekali dengan Perbup, Pak Camat turun ke desa juga mensosialisasikan Perbup, dan Perbup juga sudah insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa sampai kepada seluruh masyarakat. Saya sampaikan dari awal, tidak mungkin pemerintah
bisa melaksanakan instruksi-instruksi yang bisa menyelesaikan masalah COVID ini, tapi semua adalah kembali pada kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengamankan dan membebaskan dari COVID yang memang kita takuti ini. Ini harapan saya. Sekali lagi saya pasrah kepada masyarakat untuk menjaga dan mengamankan dirinya. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Insya Allah apa yang kita minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah mengabulkan, karena Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, dan dikabulkan di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Sambari sudah bergabung dan kemudian menyampaikan banyak sekali hal-hal untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Sehat selalu Pak Sambari. Insya Allah. Insya Allah. Selamat bertugas untuk Pak Sambari dan juga seluruh tim untuk bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Dan sekali lagi, tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, tapi ini butuh juga sokongan, dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain yang ada di sekeliling kita dari COVID. Mudah-mudahan semua segera selesai. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Mohon maaf. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup oleh beliau, bukan saya yang menutup. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.